Iya Nah, benar. jadi itu yang aku paling bilang penting. Tapi kan. dengan lu berusaha membawa diri lu seperti itu, masih ada nggak orang di luar yang nyinyir? Banyak. Masih ya? Gue usah jauh-jauh, kita hijrah aja tuh dinyinyirin. Aku hijrah tuh dinyinyirin kayak, wah jangan-jangan di brainwash nih sama Habib gitu, atau jangan-jangan ikut aliran sesat nih Masih gitu. sampai sekarang? Oh, masih ada gitu. aja. Terus kayak jangan-jangan pencitraan nih, jangan-jangan, jangan-jangannya tuh banyak banget. Nah, Bib sekalian nanya, sekarang orang tuh kalau istilahnya pindah ke jalur yang kebaikan tuh malah sering dapat nyinyiran tuh Gini, gimana itu? ketika seseorang berada di jalan yang nggak baik, berusaha menuju jalan yang baik, setannya banyak. Pantesan. Oke. Ya kan? Tadi kan setannya pangkatnya tuh baru kopral misalnya. Udah naik lagi, bisa mayor, bisa jenderal. Ya turun tangan ya. Iya, karena apa? Karena kehidupan yang kita jalanin semakin disayang sama Allah, semakin banyak ujian. Jadi aneh kalau ada seseorang, ya kan, yang nggak ada ujian itu aneh. Kan orang kalau mau naik kelas itu nggak ada ujian. Iya benar. Kita sering bahas itu. Jadi Sering kalau bahas itu kita. kalau ribut-ribut dikit, oh ini ujian dari Allah, sabar. Lagi ditegur, lagi disayang Tapi kalau waktu aku itu mikirnya sempet gitu. ngerasain ininya nggak? Maksudnya sempet down juga nggak sama serbuan? Jadi Kanan kiri. justru Ada pada satu kalimat Judging aku gitu. yang Iya. luar biasa, kata dia. Iya, jadi waktu itu inget gak yang aku jadi gini, aku hijrah. Kan aku memang ya jauh banget ya Kak, 180 derajat. Iya, Dan aku betul. juga nggak menyalahkan orang yang kaget karena keluarga aku sendiri kaget. Mama aku sendiri aja shock gitu ya dengan perubahan aku. Pasti aku juga menerima dan memberi waktu orang untuk menerima aku gitu. Tapi suatu saat waktu baru married, aku diundang di salah satu acara karena teman-teman sendiri juga loh yang nyinyir kayak jangan terburu-buru, jangan terlalu ini, jangan ini, jangan ini. Banyak teman-teman juga yang justru mungkin sayang tapi cara penyampaian justru bikin down. Iya benar. Iya. Pada saat itu aku minta anterin Habib. Habib tuh Masya Allahnya gini, dia memberi aku proses untuk belajar. Itu yang aku apresiasiin Habib sebagai suami dan gurunya aku tuh itu. Karena dia tidak menuntut aku menjadi tiba-tiba sempurna kayak anak santri gitu, enggak. Jadi pada saat itu aku udah nikah, aku bilang, Habib aku pengen deh kumpul sama teman-teman lagi. Ini kebetulan diundang acara premier film gitu. Boleh nggak sih aku datang gitu. Terus Habib tuh yang kayak, seberapa besar kamu mau gitu. Kamu tau nggak kalau kamu nggak baik yang nanggung dosanya aku, kata dia gitu ya kan sih. Betul. Terus dia gitu, iya, tapi kalau seandainya kamu emang mau coba, bismillah gitu. Kalau kamu mau coba-coba, aku yang tanggung dosanya. Tapi ini biar kamu nggak ada rasa penasaran lagi deh. Datang bahkan Dan beliau, ini jadi pembelajaran. iya, dan beliau anterin. Deg-degan juga kan. Anterin, pada saat itu tuh baru ketemu dunia luar lagi, tiba-tiba pas pakai hijab kan beda banget ternyata vibe-nya. Orang tuh nggak ada yang nggak kenal, ada yang nggak negur, ada yang apa. Kalau dulu malah bisa jadi center of attention, sekarang orang bodo amat gitu siapa lu. Itu mental aku down, terus aku langsung kayak, saya aku nggak mau datang ke kayak gini-gini lagi ya, gitu. Kenapa? Ternyata aku nggak ready. Jadi karena timbul lagi rasa kayak, kalau aku buka jilbab juga gitu kayak, jadi setannya memang kenceng gitu. Jadi aku bilang kayak, sayang aku nggak mau ngeji diri aku dulu gitu, karena aku imannya masih gitu. Berarti untuk syuting-syuting juga kan, maksudnya untuk profesi seorang artis, apalagi Kartika Putri dibilang nggak sebentar gitu ya. Lama juga kan? Spotlight itu tiba-tiba Meredup, hilang. Itu ada proses ini nggak waktu itu? Oh, prosesnya banyak. Jadi Naik Happy aja turunnya tapi. dia, moodnya apa segala macam gitu gimana? kan mood itu kan kadang swing. Iya benar. Kalau lagi swing ya kan suruh banyak istighfar, ya kan. Kalau lagi apa ya alhamdulillah. Tapi prinsipnya gini, manusia ketika menjalani satu kehidupan, pasti kan ada hal yang akan dirasakan. Yang namanya seseorang menikmati sesuatu, ada nikmatnya pasti enak. Benar. Ketika dia nikmatnya lagi ibadahnya nih, oh dia nikmat. Kalau lagi nikmatnya dia syuting, dia ini itu ya karena kenikmatan di situ ya di situ kuncinya. Tapi kan kita arahin dengan jauh yang lebih baik. Ini gantinya seperti ini loh. Ini poinnya seperti ini loh. Tujuannya apaan? Ya kan kalau tujuannya ini tujuannya seperti ini, ya udah kita bisa backup dari yang sebelah sini. Mereka tujuannya tercapai dong. Ya kan kalau tujuannya cuman tadi kalimatnya duniawi atau cuman pengen pamor doang, ya nggak akan selesai. Kalau kata Habib gini, kamu mau terkenalnya di dunia doang atau dunia akhirat gitu. Kalau di akhirat ya susah katanya. Kamu malah Habib nunjukin yang kayak aku tuh ketinggalan jauh banget, kayak mulai dari hafalan, dari ngajinya, apanya tuh Habib bilang Nggak usah jauh-jauh. ketinggalan jauh. Orang banyak sholat aja, sholat yang mudah ya. Sholat satu hari berapa rakaat sih? 17 rakaat. 17, benar. 5 waktu. Khusuk nggak sholatnya? Aku Belum enggak. tentu. Banyak yang khusuk. Kan lagi sholat Mikirnya Allahu Akbar, kemana-kemana, ya. iya. Kan lagi sholat nih. Tadi si Anu WhatsApp Ya kan? apanya? Iya benar. Nah terus pas pikiran udah ngelayang-layang, handphone di mana ya handphone ya? Ya kan? 2 rakaat dari Kalau handphone. enggak apa yang hilang ketemu. Oh iya tadi taruh di lemari gitu. Setan pinter banget
tuh biasanya. Terus yang lebih lucu lagi, ini 2 apa 3 ya? Iya. Itu paling sering tuh. Iya. Udah, atahiyat-akhir aja. Karena apa? Karena belum bisa nikmatin. Tapi kalau dia udah bisa nikmatin, kan Allah yang maha kaya. Kekayaan di dunia ini nggak ada seberapa iniannya. Kan karena Iya. Allah yang memiliki semuanya. Hidup kita aja milik Allah. Iya, Jadi benar. kalau kita minta sama Allah, kita dikasih semua. Betul. Dengan jalan-jalan yang lain. Oke. Iya. Asal yakin adanya Allah. Tapi kan banyak yang nggak yakin. Wah, sama manusia hormat, Mm. siap. Wah, dia Iya. agung-agungkan manusianya. Tapi Allahnya nggak diagung-agungkan. Sholatnya Iya, aja benar. salah-salah. Iya. Gimana mau berkah Itu hidupnya? yang Habib Iya, bilang benar. kalau aku mau pergi pakai baju bagus, terus dia bilang, pergi aja bajunya bagus bener kamu, kalau sholat aja pakai daster katanya gitu. Ketemu orang aja katanya gitu, pakai batik, pakai apa rapi, ketemu Allah aja kamu pakai daster gitu. Udah gitu mau kenanya bulu. Ah, itu tuh. Untung aku di endorse terus kan, jadi baru terus. Gitu. Pokoknya aku Iya, bilang kayak benar. Terus mau kenanya ada yang hitam-hitam di sininya lagi. jamur. Jadi aku juga ada kalimat Habib tuh yang Habib tadi bilang, aku baru ingat kayak ketika aku down. Tapi nggak lama sih waktu itu karena Habib tuh emang sabar dan ngomong dan cara nasehatin aku tuh simple tapi masuk di otak aku gitu. Dia selalu bilang ini, kamu tahu nggak sayang Allah itu berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kamu bilang hidup itu sulit, ya Allah pasti sulit. Kalau kamu bilang setelah ini jalan keluarnya ada baik, semua kamu happy, kamu apa, insya Allah. Yaudah akhirnya aku menghayal kan waktu Itu itu. kunci. Jadi bukan Innallaha menghayal, berdoa. innallaha inda zanni abdi. Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Oke. kalau hambanya selalu berprasangka buruk Baik. terhadap Tuhannya, Ha. kepada Allah, Akal dia jadi jadi buruk. ajar, iya. Tapi iya. kalau dia prasangka baik, besok saya dapat rezeki. Besok saya dapat ini, besok saya dapat ini, pasti dapat. Dan akhirnya pada saat kayak gitu aku sama Habib tuh mau juga gitu ngeladenin aku yang kayak yaudah kalau gitu aku besok tuh kayaknya Allah bakalan kasih aku ini, Allah gini gitu. Dan alhamdulillahnya semua berjalan gitu aja gitu sampai pada saat lagi titik aku paling down banget baru nikah. Habib itu daftarin aku haji 1 minggu sebelum keberangkatan. Jadi itu Iya, 1 miracle minggu sebelum banget. keberangkatan. Jadi kan nggak mungkin kan Misalkan berangkatnya hari Senin. Senin itu kita Senin sebelumnya. berbikin. Jadi aku juga kaget, nggak mungkin. Aku kan awalnya mungkin. Nah dia selalu ngajarin, prasangka Habib gitu. Oke. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. kalau udah diundang pasti kita Tapi datang. nggak mungkin. Iya, Aku iya, tetap benar. ngeyel. Tapi nggak mungkin. Bismillah dong. Kamu mau nggak? Kamu siap nggak? Tapi ingat ya kalau udah jadi haja begini ya jauh lebih baik ya gini. Aku usahain bla 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 gitu. Hah, aku mau banget sih gitu, cuman nggak yakin kan, tapi kata dia, tapi ya tetap kayak nitipin gitu loh, kayak dia tuh mau aku naik kelas, tapi kayak dikasih hadiah dulu untuk pancingan dengan cara ya itu, tapi inget ya kamu harus lebih begini ya, harus lebih sabar, lebih baik, atau kamu harus begini. Ya aku belajar Bib gitu, kayak akhirnya janji ya udah akhirnya Allah kasih tuh itu kaget juga sih. Buat seorang Kartika dulu kan lu ketemu laki-laki yang ya hebatnya easy going Iya. lah hidupnya. Ya maksudnya Santai. satu frekuensi Iya. lah dengan Kartika saat itu ya. Terus tiba-tiba ketemu sosok Habib, penyesuaiannya lama nggak? Maksudnya kan Maksudnya? beliau ini kan pasti nyuntikin gitu kan yang tadi lu bilang magnetnya nggak ketemu awalnya gitu. Sampai akhirnya gini tuh prosesnya lama nggak tuh? Itulah ya. Nah sebelum dijawab, Oke. ini Masya Allah banget. Jadi cuman 1 penjelasan, 2 penjelasan, 3 penjelasan itu dapat semua. Bahkan dia rela buat browsing, buat cari tahu, ya kan? Atau buat beli buku, akhirnya dibaca-baca Bisa aja buku. nih minta nambah anak dia kayaknya. Nah, ini benar, ini Masya Allah. Ya kan? Akhirnya pas ditanyain, ini hukumnya apa, dia lebih pintar, lebih bisa. Karena udah baca Karena itu, udah udah baca. browsing. Tapi karena itu aku bilang Habib Tapi itu kan kalau browsing juga kan harus hati-hati, jangan sampai kita Iya. salah. Nah, itu dia tuh. Salah browsingan baca, ya, salah dengan benar. aliran yang berbeda dan Benar. akhirnya lebih pemahamannya rincu. salah. Nah makanya ketika dia beli kitab, saya ajarin ini harus kitabnya yang ini kitabnya yang ini, ini bukunya yang ini. Dia- Jadi memang dari Kartika juga emang pengen ada Pengen niat belajar. belajar, Betul. bukan yang cuma disuntikin kitanya parkeh gitu. karena nggak tau, aku kan gini, aku tuh besar dari ibu yang ngatur banget gitu ya, bener-bener yang bener ngatur gitu. Makanya aku dulu berpikir nggak mau yang hidup begitu diatur atau apa. Tapi pada saat menikah dengan Habib, aku menyadari bahwa ternyata diri aku tuh memang harus diatur karena aku perempuan yang memang egoisnya lebih tinggi, emosinya lebih nggak stabil, maunya kurang ajar gitu, maunya banyak. Apa kalau aku nggak ada yang ngarahin dengan benar, ya aku nggak akan jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Makanya pada saat Habib dan semua arahan Habib tuh menurut aku nggak ada yang salah gitu ketika aku sama kok sama netizen. Mana Bib ayatnya? Mana Mana dalilnya? dalilnya? Aku begitu.
Nah dan Habib itu Masya Allah jadi bisa membuktiin, terus apa yang Habib minta sama aku, dia nggak minta aku jadi istri yang baik, tapi dia mencontohkan dulu nih, gue udah jadi suami yang baik. Jadi ketika aku nggak mau jadi istri yang baik, aku mau ngebalikin nggak bisa nih. Karena gue jadi suami yang baik. Iya, contoh kayak ngurus anak, aku capek gitu. Aku nggak bisa ngomong, Habib aku capek banget nih ngurus anak, tuh nggak bisa. Karena dia lebih capek ngurus anak, gitu. Karena dia lebih bekerja keras untuk ngurus anak. Atau kayak, apa ya, Habib, aku berat banget deh tugas jadi istri gitu. Enggak. Karena sebenarnya tugasnya Habib di kepala rumah tangga itu emang udah jauh lebih berat dan dia udah jalanin gitu. Jadi untuk aku mengeluh tuh mau nengok ke atas buat ngeluh, tiba-tiba nunduk lagi karena kayak malu. dia lebih berat. Proses kamu dari mulai, berarti kan nggak pacaran dong? Nggak ada proses kita pacaran, nggak ada? Nikah kayak sama geledek sih. Hah? Nikahnya juga kayak Iya kan, jadi benar-benar cepat kan? Kalimatnya gini, kalau mau jadi istri saya, boleh kita nikah. Tapi syaratnya seperti ini. Iya, terus dari ngomong itu disuruh Udah saya isi horor dulu deh. Istiqoroh 14 hari. Berarti prosesnya berapa lama? Dari mulai ngomong itu 14 hari. Aku sempat umrah ya masalahnya. 2 mingguan. 2 minggu. Plus minus 2 minggu. Keluarga tuh anehnya lagi. Keluarga aku kan tadinya kalau nikah tuh maunya harus ada pesta, harus ada ini itu segala macam. Ini nggak ada. Kayaknya orang tua itu juga takut akunya berubah pikiran ya. Takut aku juga balik lagi ke hutan gitu kan. Ini Tarzan ntar balik lagi ke baju anak 4 SD. Iya gitu. Makanya benar terus itu kayak mama aku juga tiba-tiba boleh, kakak aku boleh, semua boleh, terus semua dibudahin gitu. Terus tiba-tiba kayak ini bener nggak sih abis ijab kabul aja tuh aku kayak hah bener gak sih, terus kita ketawa-tawa gitu. Terus awalnya nggak gini, awalnya kaku, aduh kayak gue bisa bercanda nggak ya sama Habib nih gitu kan. Kayak setiap kali aku bercanda Habib gak nyambung gitu. Terus akhirnya aku ngejelasin dulu bercandaan aku biar nyambung. Itu ada proses. Yang ini ngejelasin Habib, selfie aja ngejelasin bisa. bercanda. Selfie nggak bisa kan kesel ya. Kayak Habib kita selfie, dia nggak bisa, terus dia begini gitu. Nanti kamu kayak nggak happy nikah sama aku bilang gitu. Kayak orang tua kamu punya utang sama orang tua aku gitu. Dia ayo dong. Ngelenturin Habib tuh butuh waktu setahun. Karena kenapa saya nggak suka kamera? Saya tuh punya 2 trauma. Trauma yang pertama tuh ketinggian. Yang kedua kamera. Kalau kamera tuh agak malu gitu langsung ya? down. Kenapa maksudnya? Trauma. Demam kamera gitu Demam loh. kamera. Kayak orang yang Beb, kalau lagi dakwah kan banyak orang begini juga. Enggak, beda katanya. beda karena banyak orang. Kan saya ceramah sama orang. Kalau makanya kebalik kalau kita kan saya kalau ada di dalam iya. studio itu bisa down langsung. Bisa langsung deg deg deg. Pokoknya itu fakta loh. Ini benar fakta. Makanya aku di rumah kan, takutnya kalau di rumah kakak kan tiba-tiba dia bingung. Saya pokoknya kalau intinya kalau kena diliatin kamera, saya langsung keringetan. Dari tadi keringetan. Kalau ngobrol gitu bisa. Kalau ngobrol Itu ini santai. emang Makanya dari tadi saya nggak kesana. Kalau kesana tuh mau ngomong apa bingung. syuting aja aku tuh sampai begging gitu kayak sayang kan kamu syiar di TV kan lebih besar syiarnya. Terus ya aku bilang kayak kamu masih muda, kita masih pasangan muda gitu. Terus mudah-mudahan kita bisa inspirasi banyak yang positif. Karena sebelumnya aku udah mencontohkan hal yang aku udah punya dosa jariah yang panjang, boleh nggak aku mengambil pahala jariah yang panjang juga dengan cara ayo kita siar di TV. Itu tuh ngebujukin Habib juga lama banget. Itu ngebujukinnya lama. Saya tuh sebetulnya di awal dari tahun 2009 udah ditawarin. Nggak mau. Tawarin di TV ya kan, sampai salah satu petingginya udah bilang udahlah di sini aja yuk di sini. Itu masih demam yang betul-betul demam. Awal-awal juga ngeblank gitu, terus tiba-tiba kayak tapi aku nggak apa-apa. Tapi apa itu? Sayang kamu harus lebih bagus lagi gitu. Terus kayak Habib juga orangnya aku bilang gitu ya, Masya Allahnya suami, guru yang memang aku hormatin, tetapi beliau ini dengan ilmunya yang banyak daripada aku masih mau nerima masukan istri gitu ya. Aku kayak gue siapa sih ngasih masukannya, kadang-kadang mikir gitu. Tapi Habib tuh justru setiap kali dikasih masukan tuh kayak oh iya makasih ya sayangnya. Terus aku mikir kayak wah sombong juga nih gue gitu. Tapi alhamdulillah Habib tuh selalu mau dikasih kritik sama istrinya gitu. Dulu proses masuk ke anak-anak gimana? Itu urusan dia. Kecil banget. Anak-anak udah kenal aku di TV untungnya. gitu. Jadi aman. Jadi anak-anak udah tahu aku tuh lucu, udah tahu aku yang ngapak-ngapak gitu. Terus yang pertama juga justru tahu aku gitu kan. Jadi kayak justru kita pas pertama ketemu tuh kayak aku juga nggak nganggap sesuatu yang aneh gitu kan. Ya asik aja, kayak so asik segala macam. Udah akhirnya langsung nyambung. Tapi kan waktu dulu kan kamu misalnya oke sebagai istri tiba-tiba udah siap aja nih sebagai istri, tapi kan sebagai ibu beda ya sama sebagai istri. Beda. Apalagi langsung nikah dapat tiga berarti. 3. Buy one get four. Oh iya. Kamu buy one get three. Ini buy one get four. Nah, Banyakan Anda tidak kamu. seperti saya. Anda masih lebih oke. Ya itu kan banyak banget pertanyaan yang lu sering tanyakan sama Andika kan. Pas nikah udah jadi bapak dari 2 anak. Nah kamu kan nikah langsung jadi ibu dari 3 anak. Itu gimana tuh?
Itu aku bilang, Masya Allahnya Habib, terus mamanya anak-anak juga ngebuat aku lebih mudah. Kayak mamanya anak-anak ngasih kepercayaan full sama aku, bahkan setiap kali Dan keputusan. semuanya kita yang ngurus. Iya, kasih kepercayaan itu kan berat ya. Iya benar. Karena kan nggak semua ibu bisa ngepercayain Iya gitu benar, ya. benar. Nah, dengan adanya kepercayaan dia kasih, terus setiap kali aku mau ngambil keputusan, dia benar-benar mau sharing tuh aku udah luar biasa banget gitu untuk Masya Allah ya gitu kok kayak Dipermudah dimudahin. semua Terus ya. yang kedua Habibnya juga mensupport aku banget. Adalah mental yang pada saat kayak yang tadinya rumah hening, bersih, mengkilat, semua tertata rapi, terus tiba-tiba anak-anak Anak-anak rusuh, iya benar. kotor. Di rumah rusuh gak? Hah? Iya. Iya sama. Pasti gitu kan? Gak, Terus yang kalau namanya anak ya begitu. Iya. Iya, tapi kan aku kaget kan, Tapi karena kalau rumah bersih malah aneh. Malah aneh. tapi aku kan Betul. beda kan, maksudnya aku bilang Habib kan prosesnya ada Iya, tuh. iya. Kalau aku kan tiba-tiba masuk datang kayak gitu kan shock Iya kan. benar. Nah, contohnya seperti ya, Iya. masuk udah gerubuk-gerubuk kan. Iya, iya. Tapi kan Iya, udah sama. kerja mulu dia. Oh, berarti gak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Terus jadi lebih ke kayak aku ngomong sama Habib sih kayak Habib aku boleh nggak minta solusinya gimana? Aku selalu gitu sih, dan aku nggak mau munafik kayak aku oke gitu nggak. Aku kalau misalnya Belajar. aku nggak bisa kotor, bahkan aku suka telepon ibunya anak-anak untuk ini gimana ya, kok yang ini suka galak sama ini, Discuss. boleh nggak Karakternya. discuss gitu. Dan ibunya anak-anak tuh Masya Allahnya kayak lebih ke kayak iya ya Mbak, coba ya Mbak gimana ya Lebih fair lah kalau yang satu begini, yang kedua begini. lebih Iya, nggak iya, deny. iya. Enggak lah, anak aku nggak gitu, tapi iya memang begitu, Mencari Mbak. solusinya juga Baiknya bareng-bareng. gimana ya Mbak ya, kalau sama Mbak begini biasanya Mama lebih nurut deh Mbak, coba deh Mbak gitu. Jadi buat aku tuh yang tadinya udah down karena dikasih suntikan semangat lagi, akhirnya oke gue Mulai bisa, lagi. oke pasti aku bisa gitu. Akhirnya balik lagi. Kayak sekarang nih kita udah pandemi di rumah aja 6 bulan kan, karena Iya. kita lockdown duluan. Iya. Kita lockdown itu dari akhir Januari, awal Januari. Februari. Oh udah duluan Udah ya. duluan, Udah karena duluan. pulang umroh udah tahu isu-isunya kan. Oke. Terus udah gitu kemarin sempet yang kayak anak yang pertama kedua berantem terus nih segala macam, terus aku Di juga rumah karena terus, capek sama Kalisa masih bayi gitu, akhirnya kita sharing gitu kayak deh yang dua ke mamanya dulu nih kan udah lama 6 bulan nggak ketemu gitu, kita kirim pesanan seminggu dan akhirnya Pas seger balik. lagi gitu. Nah jadi maksud aku tuh kerja sama yang baik itu yang bikin aku mudah Iya banget. benar-benar. Jadi nggak diumprokin semua Enggak, gitu. Beb, tetap ini menjalani dengan Kartika setelah sebelumnya pernah juga gitu ya, dan kegagalan bisa nimpa siapa aja. Betul. Betul. Apa yang diterapkan di keluarga yang ini supaya